Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Mohon dukungannya agar kami lebih semangat untuk mengupload selalu dan mengembangkan kisah sejarah-sejarah di channel ini. Terima kasih. Yuk, kita lanjut. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril dan Mikail. Kisah Mulim Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu menceritakan bahwa apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah selesai melaksanakan sholat subuh, beliau menghadap ke arah kami seraya bersabda, "Siapa di antara kalian yang bermimpi tadi malam?" Jundub radhiyallahu anhu melanjutkan kisahnya, "Apabila ada seseorang di antara kita yang bermimpi, maka dia menceritakan mimpinya." Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian pada suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada kita, "Apakah ada di antara kalian yang bermimpi?" "Tidak ada," jawab kami. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tadi malam aku bermimpi didatangi dua lelaki. Keduanya memegang tanganku dan membawaku ke bumi yang disucikan. Tiba-tiba aku menyaksikan ada seseorang yang duduk dan seorang lagi berdiri. Di tangannya terdapat gancu dari besi. Dia memasukkannya ke tulang rahang bawah temannya hingga tembus sampai ke tengkuk. Dan yang satunya juga melakukan hal yang sama terhadap temannya. Lalu tulang rahangnya merapat kembali seperti sedia kala. Kemudian dia melakukan lagi hal yang sama. Aku pun bertanya, 'Apa ini?' Keduanya berkata, 'Mari kita pergi.' Kami pun berjalan lagi hingga kami menjumpai seseorang yang berbaring pada tengkuknya dan seseorang berdiri. Di atas kepalanya terdapat batu besar atau batu yang memenuhi telapak tangan. Lalu dia meremukkan kepala orang yang berbaring dengan batu tersebut. Ketika batu tersebut dipukulkan ke kepala, maka batu tersebut menggelitik. Lalu dia bergegas mengambil batu tersebut. Belum sampai dia kembali ke tempat semula, kepala yang remuk tadi pulih kembali seperti sedia kala. Dia pun mengulangi lagi memukulkan batu tersebut. Aku pun bertanya, 'Apa ini?' Keduanya berkata, 'Mari kita pergi.' Kami berjalan menuju suatu kubangan semisal dapur api. Bagian atasnya sempit sedangkan bagian bawahnya luas. Di bagian bawahnya dinyalakan api. Ternyata di dalamnya terdapat laki-laki dan perempuan telanjang. Nyala api menghantam mereka dari bawah. Ketika api telah dekat dengan mereka, maka mereka naik sehingga hampir berhasil keluar. Ketika api padam, maka mereka kembali lagi. Aku bertanya, 'Apa ini?' Keduanya berkata, 'Mari kita pergi.' Kami melanjutkan perjalanan hingga kami menjumpai sungai darah yang di dalamnya terdapat seseorang yang berenang di tepi sungai tersebut. Ada seseorang yang di hadapannya terdapat bebatuan. Dia menghadap ke arah orang yang ada di dalam sungai. Apabila orang yang ada di dalam sungai hendak keluar dari sungai, maka dia melempari orang tersebut dengan batu tepat pada mulutnya. Lalu dia kembali ke tempat semula. Ketika dia hendak keluar lagi, maka dia dilempari batu tepat pada mulutnya, sehingga dia kembali ke tempat semula. Aku bertanya, 'Apa ini?' Keduanya berkata, 'Mari kita pergi.' Kami pun pergi hingga kami sampai ke suatu taman hijau yang di dalamnya terdapat pohon besar. Di bagian dasar pohon terdapat seorang kakek dan anak-anak. Sedang di dekat pohon tersebut terdapat laki-laki yang menyalakan api di depannya. Lantas keduanya membawaku naik ke atas pohon. Kemudian keduanya membawaku masuk ke dalam rumah. Saya belum pernah melihat rumah yang lebih bagus dari rumah tersebut. Di dalamnya terdapat koki-koki dan para pemuda. Kemudian keduanya membawaku naik lagi dan memasukkanku ke dalam rumah yang lebih bagus dan lebih utama. Saya berkata, "Kalian berdua telah mengajakku berkeliling malam ini. Tolong sampaikan kepadaku mengenai hal-hal yang telah kulihat."
Keduanya berkata, "Orang yang kamu lihat tertembus tulang rahangnya ialah pembohong. Dia menceritakan suatu kebohongan, lalu kebohongan tersebut dibawa ke tempat lain, sehingga sampai ke penjuru daerah. Dia akan mengalami hal tersebut sampai hari kiamat. Orang yang engkau lihat diremukkan kepalanya ialah seseorang yang diberi pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Al-Quran, tetapi dia tidur tanpa membacanya di malam hari, dan dia tidak mengamalkannya di siang hari. Dia akan diperlakukan seperti itu hingga hari kiamat. Orang yang engkau lihat di dalam kubangan, mereka adalah para pezina. Sedangkan orang yang engkau lihat di dalam sungai adalah pemakan riba. Seorang kakek yang ada di dasar pohon ialah Nabi Ibrahim, dan anak-anak di sekelilingnya ialah anak-anak manusia. Sedangkan yang menyalakan api ialah malaikat Malik, penjaga neraka Jahannam. Rumah pertama ialah rumah kaum mukmin secara umum. Sedangkan rumah ini ialah untuk orang-orang yang mati syahid. Saya adalah Jibril, sedangkan ini Mikail. Angkat kepalamu. Aku pun mendongakkan kepalaku. Tiba-tiba ada istana yang mirip gumpalan awan. Keduanya berkata, "Itulah tempatmu. Tinggalkanlah aku di sini, biar aku masuk ke tempatku." Dia berkata, "Umurmu masih tersisa, engkau belum menyempurnakannya. Kalau engkau telah menyempurnakannya, pastilah engkau dapat mendatangi tempatmu." Bersumber pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya di dalam sejarah ini dan menjadi hamba Allah yang soleh dan soleha, taat kepadanya dan Rasul-Rasulnya. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalam.